Fani dan sekarang kita udah ada di dapur dan hari ini tuh hari terakhir puasa di Jerman atau hari terakhir puasa dan ya gue pengen bikin makanan buat lebaran besok jadi bikin persiapan gitu. Nah yang gue pengen bikin sekarang itu tuh gulai ayam. Ini resepnya dari nyokap dan ini sebenarnya gue teleponan sambil ngerekam sambil teleponan nyokap karena dia yang jadi guide gua buat masak. Jadi ini udah ada bumbu halusnya, terus semua perlengkapannya udah siap. Sekarang tinggal masak dan ntar juga gua pengen bikin brownies buat besok karena mumpung lagi musim-musim lebaran gitu. Jadi udah ikutin aja, mari kita masak bareng-bareng. Nah ini mau numis bawang putih bawang merah gitu, minyaknya nggak usah banyak-banyak, yang jelas. Karena kenapa gue masaknya di panci? Karena ntar kan masuk santan, jadi ya udah masaknya langsung di panci aja biar lebih mudah. Nah di sini udah ada bawang putih, bawang merah, terus ini ada kentang juga, terus ini ada bumbu halus, terus ada garam, jangan lupa pokoknya garam wajib. Terus ini santan, dan ini lengkuas karena gue udah nggak punya lengkuas lagi guys, asik. Terus ini udah kering gitu, jadi udahlah digeprek aja dimasukin ke pancinya karena harusnya resep dari nyokap ini harusnya di blender, jadi gue nggak blender. Terus harusnya bumbunya lebih merah karena biasanya nyokap pakai cabenya banyak karena gue nggak kuat pedas, jadi gue pakai cabenya tadi dikit doang, jadi bumbunya kuning nggak merah. Dan ini ada ayam juga sambil ditonton sama nyokap gue di situ yang menjadi chef dari jarak jauh buat lebaran besok. Jadi gue udah, mari kita masak. Nah jadi ceritanya gue tuh udah masak lontong juga, jadi buat makan sama gulai ayamnya. Tapi gue juga dapet rendang dari Mbak Tri. Jadi Mbak Tri terima kasih banyak. Kalau Mbak Tri nonton terima kasih banyak. Jadi ini tadi dapet rendang juga dari Mbak Tri, terus dikasih lontong juga guys. Jadi yang berbeda tahun ini lebarannya lebih banyak makanannya daripada lebaran-lebaran sebelumnya gitu. Nah jadi ini bawangnya ditumis dulu sampai harum gitu. Ntar baru dimasukin bumbu halusnya, baru dimasukin ayam sama santan. Setelah itu dimasukin bumbu halusnya, terus ditumis juga sebentar biar dia masak kalau kata nyokap gue. Habis itu baru mau dimasukin santan gitu guys. Habis itu kalian masak, bisa masukin ayamnya dulu juga nggak apa-apa. Terus habis itu baru kalian masukin santan guys. Jadi ini kayak digoreng sedikit dulu sama bumbu-bumbunya gitu. Gila ini wangi banget sih, beneran wangi banget. Nah terus dimasukin santan guys. Ini nyokap gue protes karena warnanya kuning nggak merah, gara-gara gue nggak make cabe, alias make cabenya nggak banyak dan salah. Harusnya cabenya direndam dulu baru di blender, dan tadi gue langsung masukin aja ke blender tanpa direndam gitu. Kata nyokap gue kalau direndam warna merahnya keluar, jadi ini kuning doang. Gak apa-apa lah, yang penting rasanya enak ya kan. Jadi ya udah jadinya kayak gini, makanya diprotes sama nyokap gue dimarahin chef nih guys. Dah terus apa? Enak lah. Bau apa ya? Nggak tahu. Bau bau santan lah. Kentang udah masuk. Yang belum masuk tuh garam sama daun bawang, daun salam sama daun jeruk. Jadi daun salam sama daun jeruk juga. Bentar, masukkan dulu. Apa? 2 lembar. Ready 2 lembar. Apa? Nih, daun jeruk nih 2 lembar ya. Romi udah gak ada daun salam, cuma setengah daun. Daun salamnya sisa setengah daun aja. Habis. Oke guys, jangan lupa buat dimasukin daun jeruk sama daun salam juga. Cuman gue nggak ada daun salam, jadi daun salamnya udah habis.
Nah ini gue udah tinggal tunggu mateng, dan sekarang gue pengen sambil nunggu sambil bikin brownies gitu. Nah sekarang gue pengen bikin brownies, dan resepnya ini gue ngambil juga dari YouTube. Ntar linknya gue taruh di bawah buat kalian-kalian yang pengen bikin brownies. Karena menurut gue ini resep brownies yang dari channel YouTube ini beneran enak banget. Jadi yaudah, ntar gue kasih aja linknya di bawah. Boys don't cry, boys don't cry. Endless game, when's it gonna end? We became what we should condemn. You and I, we were more. Tinggal dimasukin aja ke dalam oven, semoga cepet mateng. Asik. Jadi itu dia. Yaudah. Nah jadi itu dia tadi persiapan gua buat lebaran besok. Karena ya gitulah kalau kalian tinggal jauh dari orang tua atau dari keluarga. Jadi pas mau lebaran kalian harus nyiapin semuanya sendiri. Pengen rendang harus masak sendiri, pengen lontong kalian harus masak sendiri, pengen kari ayam kalian harus masak sendiri. Dan gua rasa tahun ini banyak banget ya yang relate sama gua karena situasi corona ini. Jadi mungkin banyak dari kalian yang stay di mana tempat kalian tinggal sekarang, dan yang dimana itu jauh dari orang tua atau keluarga-keluarga kalian. Jadi mungkin kalian juga bisa ikut ngerasain gimana sih rasanya jauh dari orang tua pas hari lebaran. Nah, gua itu udah nggak ngerasain lebaran di Indonesia dari tahun 2014 sampai 2020 ini. Jadi udah lama banget gua nggak ngerasain yang namanya puasa di Indonesia, beli takjil di Indonesia, dan ya, lebaran bareng orang tua gua, lebaran bareng keluarga gua. Jadi nggak ada yang namanya dari tahun 2014 sampai 2020 ini dibangunin pagi-pagi buat pergi sholat id, habis itu habis sholat id langsung makan bareng keluarga ya kan, makan rendang, makan ketupat, maaf-maafan. Nah hal rutinitas ini yang setiap tahun sebenarnya gue kangen banget, karena jelas lah dari 2014 sampai 2020 gak pernah lebaran di Indonesia tuh bener-bener ya lama banget, dan lu bisa sampai kayak lupa aja dengan gimana sih rasanya suasana waktu lebaran gitu loh. Nah sedangkan gue sekarang ya setiap lebaran cuman nelpon ke Indonesia lewat video call doang, terus maaf-maafannya ya lewat video call doang gitu. Jadi kalau pengen makan makanan Indonesia ya harus bikin sendiri. Kalau nggak bikin sendiri mungkin kadang dikasih orang, cuman ya kalau lu cuman diam di rumah doang ya nggak bakal ada apa-apa. Jadi kayak lebarannya tuh kayak hari biasa doang gitu. Nah kebetulan kan tahun ini memang diam di rumah karena situasi corona. Biasanya kan juga ujian atau ada kelas, jadi nggak pas hari libur juga di Jermannya gitu. Jadi intinya gue berharap semoga kalau umur gue panjang tahun depan gue bisa lebaran di Indonesia, karena hal itu yang paling gue kangenin dari Indonesia juga gitu. Jadi gue kangen banget yang namanya lebaran bareng keluarga, makan makanan lebaran di Indonesia, kue keringnya, ketemu teman-teman, terus kayak bersilaturahmi, ngunjungin rumah-rumah saudara, rumah-rumah teman, rumah-rumah guru. Itu tuh yang gue kangenin banget dari Ramadan dan Lebaran gitu. Jadi yaudah itu aja, dan kita ketemu besok pagi pas di suasana Lebaran. Sampai ketemu besok pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Halo guys, selamat pagi, selamat datang di kediaman Romi Andika. Asik. Ini sekarang gue mau ngasih lihat kalian. Sebelumnya gue mau mengucapin selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat kalian semua. Dan selamat datang di kediaman Romi Andika. Kita bakal lihat ada menu apa aja hari ini di rumah gue ini, di kediaman gue ini. Nah jadi gue kemarin sempat bikin putri salju, jadi ini kue kering gue. Terus kemarin ini dikasih sama ibu-ibu Duisburg Essen gitu, ada kue kering juga macam-macam. Terus ini gue kemarin beli sih, ini tuh nggak tahu sih apa namanya, kayak Monde butter cookies gitu deh kok di Indonesia. Terus ada brownies yang kemarin gue bikin, dan ada lontong juga makanannya. Nah terus buat makan pakai lontong di sini ada rendang, nggak terlalu banyak. Ini pemberian Mbak Tri, terima kasih banyak Mbak Tri. Dan ini adalah gulai ayam yang kemarin gue bikin. Yummy, gak sabar banget gue pengen nyobain.
Nah, jadi itu dia makanan di hari lebaran ini di rumah gua. Dan sekarang sebenarnya gue pengen nelfon orang tua gua dan keluarga-keluarga gua, cuman karena mereka lagi di luar gitu, ya udah ntar aja teleponnya. Dan sekarang mari kita cicipin makanan yang udah gua bikin ini. Udah, sekarang saatnya kita makan. Gua udah nggak sabar banget karena sebenarnya gue juga lapar banget. Dan biasanya kan kalau di hari pertama puasa, hari pertama lebaran maksudnya, kita tuh masih belum terbiasa gitu buat makan kan. Jadi kayak tenggorokannya masih kering, masih kerasa kayak masih puasa aja gitu kan. Dan ya gue udah nggak sabar banget pengen nyobain. Ini ada lontong bikinan sendiri karena yang bikinan Batri tadi malam udah habis pas buka puasa. Dan udah kayaknya cukup banyak banget sih. Enggak ya, ini dikit banget, segini aja lah. Terus ada rendang guys di sini. Terus ini ada rendangnya. Gue pengen nyobain rendang. Ada daging rendang juga, nggak apa-apa lah. Gue campur sama yang namanya lontong gue. Asik. Dan terus gue tambah lagi deh ini. Masih terlalu sedikit kan gue makannya banyak diam-diam, kecil-kecil doang belum gue, tapi makannya banyak. Terus ini adalah gulai ayam yang kemarin gue bikin pas sambil teleponan sama nyokap. Asik banget, gila wanginya enak banget. Jadi ini dia makanan gua buat hari ini di hari lebaran. Alhamdulillah ada rendangnya juga karena dikasih Batri kemarin. Dan ada lontong sama gulai ayam. Jadi mari kita makan. Oke. Jadi ini dia penampakan piring gua buat makan sekarang di hari lebaran. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi mari kita makan dan kita cobain gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Gue nyobain rendangnya dulu. Gila sih, ini rendangnya juga kayaknya enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran kayak di Indonesia aja rasanya, beneran nggak bohong gue. Walaupun bikinan gue sendiri, tapi beneran enak banget. Alhamdulillah udah kenyang, udah selesai makannya. Dan sekarang saatnya nelpon keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Halo. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir dan batin. Mana kuenya mana? Yaudah guys, jadi itu aja video gua dari kemarin persiapan lebaran sampai hari ini di hari lebarannya. Sekali lagi gua pengen ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama di bulan puasa kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yaudah, jadi itu aja. Jangan lupa buat di like, di share sama di subscribe di bawah kalau kalian suka. Dan kita ketemu lagi di video-video gua selanjutnya. Bye.